Nah, sekarang kamu akan menjadi muridnya Sherlock. Lihat baik-baik foto-foto ini dan perhatikan detail terkecilnya untuk memecahkan teka-teki berikut. Dari semua murid ini, mana yang punya 3 ibu? Pasti dia yang bawa 3 sandwich. Cowok yang bawa 3 gelas pasti ngambil dari kantin. Dia kayaknya haus banget, tapi jelas bukan tanda dia punya 3 ibu. Tapi yang ini pasti bawa bekal sandwich dari rumah. Jadi aku yakin pasti dia. Kalau nggak setuju, tulis alasanmu di kolom komentar ya. Yuk lanjut. Salah satu cewek ini punya peliharaan di rumah. Bisa tebak yang mana? Cewek yang di tengah, lihat aja, tangan dan lengannya penuh luka, pasti dia punya kucing. Oke, coba lihat 3 cowok ini, mana yang vampir? Yang ini, perhatiin nggak? Dia nggak punya bayangan, aneh kan? Waktu menghadiri pesta, Kalista ketemu 3 cowok. Semuanya ngaku sebagai pilot, tapi salah satu dari mereka bohong. Bisa tebak siapa yang bukan pilot? Penglihatan pilot harus sempurna, tapi cowok ini pakai kacamata, jadi dia bukan pilot. Coba lihat ketiga siswa ini, salah satunya kidal. Bisa tebak yang mana? Pasti cewek ini. Ada noda tinta di sisi luar tangan kirinya. Itu pasti karena menulis. Karena kita biasanya menulis dari kiri ke kanan. Tangannya pasti menutupi semua tulisan yang baru dia tulis. 3 sahabat ini ketemuan buat ngopi-ngopi cantik di sore hari. Bisa tebak siapa yang punya hewan peliharaan? Lihat deh tas cewek ini. Ada makanan anjing di sana. Jadi, dia mungkin punya anjing yang menunggunya di rumah. Yang ini gampang banget. 3 kakak beradik ini mengunjungi orang tua mereka. Salah satunya ternyata bertunangan diam-diam. Bisa tebak yang mana? Cewek yang ini yang pakai cincin. 3 pria datang untuk wawancara kerja. Perusahaan ini nggak mau mempekerjakan pria berkeluarga karena butuh komitmen penuh di tahun pertama. Semua pria ini ngaku masih lajang dan belum berkeluarga, tapi salah satu dari mereka bohong dan sebenarnya udah punya anak perempuan. Yang mana nih? Yang ini, kenapa dia pakai karet rambut pink di pergelangan tangannya kalau bukan buat ngikat rambut anaknya sebelum wawancara? Oke, sekarang mari mampir ke rumah orang-orang ini. Ini adalah kamar mandi Darius dan Tegar. Siapa di antara mereka yang punya istri? Pasti Tegar. Lihat aja, ada 2 sikat gigi di kamar mandinya. Novi dan Nindi adalah mahasiswa. Mereka tinggal di apartemen satu kamar bareng teman-temannya supaya ngirit uang sewa. Ibu mereka pernah mampir. Coba lihat kamar tidur Novi dan Nindi. Bisa tebak siapa yang ternyata tinggal sendirian? Pasti Novi. Di kamar tidur Nindi ada 2 kasur, sementara di kamar Novi cuma ada 1 kasur besar. Perhatikan ketiga sahabat ini, salah satunya bukan manusia, tapi yang mana? Lihat, cowok ini jarinya cuma ada 4.
Oke, kamu udah berlatih dengan baik. Sekarang, ayo pecahkan beberapa kasus. Bank kota dirampok dan Detektif Chandra menangani kasus ini. Setelah penyelidikan panjang, polisi berhasil melacak si perampok dan tahu kalau uangnya disembunyikan di padang gurun terdekat di dalam semak kaktus. Polisi nggak bisa melihat wajah si perampok, tapi ada 3 tersangka. Coba lihat orang-orang ini. Siapa yang bersalah? Pasti dia. Lihat, ada banyak bekas luka di lengan dan tangannya. Pasti luka ini didapatnya waktu dia menggali uang di semak kaktus. Sekelompok teman ngajakin William mendaki weekend nanti. William bilang dia nggak bisa ikut karena lengannya patah. Besokannya di sekolah, teman-temannya melihat William datang dengan lengan yang patah. Jadi, dia tetap di rumah. Sementara teman-temannya mendaki. Hari Senin, William ketemu teman-temannya lagi di sekolah. William bilang dia cuma diam di rumah nonton TV. Teman-temannya bercerita tentang pendakian itu dan bertanya kenapa dia berbohong soal lengannya yang patah. Kenapa mereka bilang lengannya William nggak beneran patah? Minggu lalu, lengan kanan William yang patah, tapi pas hari Senin, yang patah lengan kirinya. Dia pasti bohong. Pak Tabah menghubungi polisi dan melapor kalau dia dirampok. Detektif Chandra tiba di TKP dan menemukan Pak Tabah terikat ke kursi. Pak Tabah bilang, waktu dia tidur, ada orang bertopeng masuk ke kamarnya. Orang itu mengangkatnya dari tempat tidur, mengikatnya ke kursi, lalu mengambil semua tabungan yang dia simpan di lemari. Waktu orang itu pergi, dia berhasil menelepon polisi karena HP-nya ada di sakunya. Tapi Detektif Chandra tetap nggak percaya. Kenapa ya? Pak Tabah bilang dia diangkat dari tempat tidur, tapi tempat tidurnya rapi tuh. Perampoknya pasti nggak mau kan repot-repot ngerapiin tempat tidur Pak Tabah dulu sebelum kabur. Detektif Chandra sedang menghabiskan liburan musim dingin di resort ski bersama teman-temannya. Besok paginya, mereka mau main ski di atas salju segar yang turun semalam. Tapi petugas polisi setempat menelepon dan memintanya datang ke hotel di dekat sana untuk memecahkan sebuah kasus. Jadi, Detektif Chandra harus pergi. Ternyata ada yang merampok meja kasir dan ada 3 tersangka. Kiki bilang, aku semalam tidur di kamar. Edgar bilang, aku ada pesta di hotel lain dan baru kembali 1 jam lalu. Fendi bilang, aku nonton acara TV semalaman dan nggak mencuri apa-apa. Siapa yang bersalah? Edgar, kalau dia baru kembali, jejak kakinya pasti kelihatan di salju yang segar itu. Tapi nggak ada jejak kaki yang mengarah ke hotel waktu Detektif Chandra jalan ke sana. Sebuah kecelakaan mobil terjadi di pinggiran kota dan polisi datang untuk menyelidiki kasus ini. Sopirnya terjun ke tebing tepat di tikungan tajam. Mobil itu terbalik dan si sopir terdorong keluar, lalu terjebak di sana. Dia bawa HP, jadi bisa menelepon. Seorang petugas polisi membantu si sopir keluar dan memintanya menunjukkan isi bagasinya. Sopir itu dengan senang hati membukanya. Di bagasi ada koper, peralatan, dan ban serep. Petugas polisi itu mengatakan, kecelakaan ini direkayasa. Kenapa? Si sopir mengeluarkan kunci dari sakunya. Kalau memang kecelakaan beneran, kuncinya pasti ada di mobil. Bu Gracia menelepon polisi dan bilang kalau dia dirampok. Detektif Chandra datang untuk menyelidiki. Begini kesaksiannya. Waktu itu hampir tengah malam. Aku di kamar, di lantai atas, lagi melukis. Tiba-tiba listrik padam. Karena nggak ada lampu atau listrik, aku cuma bisa lihat lampu jalan di luar. Terus telepon kabelnya bunyi. Aku takut, jadi nggak kuangkat. Aku diam di lantai atas dan sekitar 10 menit kemudian listriknya nyala lagi. Terus aku tidur. Tapi pagi ini aku baru sadar ada yang mencuri cincin berlian nenekku. Detektif Chandra nggak percaya. Kenapa? Kalau lampu dan listriknya padam, gimana bisa telepon kabelnya tetap bunyi? Bu Gracia pasti ngarang.
Davin naik mobil untuk belanja dan parkir di depan toko. Seperti biasa, dia lupa parkir di mana dan nggak nemu mobilnya. Untungnya, dia udah memfoto mobilnya yang diparkir. Dia melihat fotonya untuk mencari nomor tempat parkirnya. Masalahnya, nomor tempat parkirnya tertutup dan nomor-nomor tempat parkir di sebelahnya nggak masuk akal. Bisa tebak berapa nomor tempat parkir Davin dan di mana dia harus mencari mobilnya? Angka di foto itu cuma terbalik. Angkanya 86 sampai 91 dan mobilnya diparkir di 87. Sekarang aku punya kuis logo singkat buat kamu. Aku bakal ngasih lihat logonya dan kamu tebak perusahaannya. Ini yang pertama. Kenal logo ini? Ini Honda, merek mobil Jepang. Yang ini gampang banget, bisa tebak? Pepsi dong. Kalau buaya imut ini, kamu ingat? Ya, ini Lacoste, merek pakaian asal Prancis. Nih, gampang lagi. Aku yakin ini ada di HP-mu. Yap, benar. Ini Spotify. Kalau yang ini? Yap, ini Nike. Yang satu ini merek super mewah. Bisa tebak? Itu Louis Vuitton. Oke, satu lagi, agak sulit, tapi kamu pasti bisa. Apa tebakanmu? Ini Reebok, perusahaan alas kaki asal Amerika. Kamu kenal banteng ini? Ini lambang Lamborghini. Ini persegi panjang kuning yang terkenal banget. Dari mana asalnya? Itu logo National Geographic. Pondy dan Vania tinggal di negara dengan layanan pos yang sangat buruk. Semua yang dikirim lewat pos dicuri dari paketnya. Gimana Pondy bisa ngirimin istrinya cincin berlian kalau mereka bisa beli gembok, tapi nggak punya kunci gembok masing-masing? Pondy bisa menggembok kotak berisi cincin dan mengirimkannya ke Vania. Saat menerima kotak itu, Vania harus mengunci kotak itu dengan gemboknya dan mengirimkannya kembali ke Pondy. Begitu menerimanya, Pondy bisa membuka gemboknya dan melepasnya, lalu mengirim kotak itu kembali ke Vania cuma dengan gemboknya. Jadi, Vania bisa membukanya begitu paketnya sampai. Ada kotak berisi bola warna-warni, 5 bola merah, 8 bola biru, dan 11 bola ungu. Ninja ini harus mengambil bola dengan mata tertutup sampai dia yakin setidaknya sudah mengambil 2 bola dengan warna yang sama. Berapa jumlah terkecil bola yang harus diambil si ninja agar pasti? Skenario terburuknya, dia akan selalu mengambil bola dengan warna berbeda. Karena ada 3 warna, kalau dia mengambil 3, mungkin semuanya berbeda. Tapi kalau dia mengambil 4, maka yang satunya pasti sama dengan salah satu warna yang lain. Jadi, dia harus mengambil 4 bola.